Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah dalam kesempatan ini kita akan teruskan kepada ayat yang ke-50 dan 51 dari surah At-Taubah, yaitu di juz yang ke-10. Di ayat yang ke-50 dan 51 masih lagi menerangkan tentang yang berkaitan dengan perang. Khususnya lagi sebelum ini sudah kita terangkan, yaitu terang tentang perang Tabuk, yaitu perang yang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang melawan kuasa yang besar dan kuat pada masa itu. Berlaku pada tahun 8 Hijriah, yaitu melawan atau menghadapi Romawi yang pasukannya ribuan banyaknya, kemudian memiliki pengalaman yang panjang dalam berperang. Ratusan tahun sudah berkuasa di Eropah, dan termasuk kalau pada masa sekarang ini disebut adikuasa, adidaya. Sementara Rasulullah dengan para sahabat jumlah mereka tidak seberapa, apalagi umur negara Madinah itu, kita tambahlah satu kata lagi, negara Islam Madinah, baru berumur 8 tahun melawan negara besar yang sudah berumur ratusan tahun. Maka Rasulullah pun menggerakkan seluruh kekuatan yang ada pada umat Islam, dari jumlah, kemudian dari peralatan perang, dan apa saja yang dimiliki untuk menghadapi musuh. Kemudian akan menghadapi musuh bukannya dekat dengan Madinah, jauh dari Madinah, yang jaraknya lebih kurang, sudah kita terangkan sebelum ini, 600 km. Dan itu berlaku di musim panas, kemarau, dalam keadaan paceklik, yaitu keadaan susah. Dalam keadaan seperti itu perang, bagaimana beratnya? Apa yang berlaku? Orang-orang yang beriman ketika diseru oleh Rasulullah untuk berperang, mereka segera menjawab seruan Rasulullah. 600 km bukanlah jarak yang jauh. Kemarau bukanlah beban bagi mereka, karena mereka apabila diseru untuk berjuang, terbayang oleh mereka mati syahid. Kalaupun mereka mati, sebenarnya mereka bukan mati, karena dalam keyakinan mereka orang yang mati syahid adalah hidup
dan diberi rezeki oleh Allah, kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga dengan derajat 100 derajat di atas orang-orang yang mati biasa, meninggal biasa. Dan 1 derajat sama seperti jarak langit dan bumi. Begitu tinggi kedudukan orang-orang yang mati syahid. Maka orang-orang beriman segera menjawab seruan untuk berjihad. Namun di sana ada kelompok. Nah, ini dia yang akan kita pelajari, yaitu kelompok yang mengaku-ngaku beriman, tetapi sebenarnya di dalam hati tidak ada keimanan. Di dalam hati hanyalah kekufuran. Mengaku beriman tetapi tidak beriman. Sebenarnya merekalah orang-orang munafik. Mereka ini tidak mau pergi berperang. Jadi mereka tidak ikut pergi menghadapi musuh karena takut mati. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kepada kita lebih lanjut tentang seperti apa keadaan hati orang-orang munafik itu. Nah, kita kan tak tahu hati orang munafik itu seperti apa keadaannya, karena hatinya itu tersembunyi di dalam dada. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala ingin kita juga mengetahui apa yang ada dalam hati mereka itu, yaitu dengan menurunkan wahyunya. Inilah dia ayat yang ke-50 menjelaskan tentang sebenarnya yang ada di dalam hati orang-orang munafik itu adalah kebencian, kedengkian, disebabkan karena permusuhan, yang permusuhan itu datangnya dari kekufuran yang ada dalam hati mereka. Jadi kekufuran melahirkan permusuhan, permusuhan melahirkan kedengkian, kedengkian inilah yang membuat mereka menjadi sakit hati, menjadi sempit dada, menjadi benci kepada orang-orang beriman. Seperti apa kebencian mereka itu? Dijelaskan dalam ayat yang ke-50. Dan kita pula akan mengetahui tanda-tanda orang munafik itu, yaitu ketika diajak untuk berperang tak mau berperang. Padahal umpamanya pada masa Rasulullah dahulu musuh jumlahnya banyak, maka kita mesti juga memiliki pasukan yang banyak. Mereka pula minta izin untuk tidak pergi berperang. Kalau kita mengajak untuk berbuat baik, kemudian dia tak mau berbuat baik, maka hati kita menjadi kecewa, menjadi sedih. Bahkan lebih buruk lagi, kalau mereka menghina, mencela, maka hati kita menjadi lebih sedih lagi, lebih kecewa lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulnya di ayat yang ke-51. Jadi ayat 50, 51 ini dua ayat yang bolehlah disebut, yang satu tentang permasalahan yang ada, yaitu realita yang ada, dan yang satu lagi adalah jawabannya, penyelesaiannya. Kalau begini realitanya, yaitu menghadapi kebencian orang-orang munafik, begini petunjuk untuk menyelesaikannya. Jadi tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, tidak membiarkan orang-orang beriman itu susah hati menghadapi orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu sepanjang masa ada. Dulu pada masa Rasulullah ada Rasulullah menghadapi mereka. Pada masa sekarang ada? Oh, mungkin lebih banyak lagi ya. Dan kalau kita tanya, apa agama? Islam. Beriman. Saya sholat juga, saya puasa bulan Ramadan, saya pergi haji, pergi umrah juga. Tapi rupanya mereka sebenarnya benci kepada orang-orang beriman. Karena setelah kita lihat-lihat, rupanya mereka ini satu kelompok dengan orang-orang kafir. Hanya saja orang-orang kafir yang terang-terangan kafir memang betul-betul bermusuhan dengan orang-orang beriman, jelas-jelas terang-terang. Tapi kalau orang-orang munafik ini tidak jelas-jelas, tidak terang-terang. Nah, ketika bersama dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman.
Tapi ketika mereka berpaling dari orang-orang beriman dan berkumpul dengan orang-orang kafir, mereka mengatakan kami juga kafir sama seperti kamu. Maka apabila seperti itu keadaan mereka, dan di setiap saat ada yang seperti itu, orang yang seperti itu, maka petunjuk Allah bagaimana menghadapi mereka itu menjadi penting bagi kita sebagai bekal, supaya kalau kita sedih jangan berterusan sedih. Kalau kita kecewa jangan sampai membawa kita kepada putus asa, tetapi berbekallah dengan bekal petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah kita menyelesaikan permasalahan dengan orang-orang munafik. Dan pada akhirnya siapa yang akan diberi keselamatan oleh Allah, akan diberi kemenangan, akan diberi perlindungan oleh Allah? Orang-orang beriman atau orang-orang munafik yang mengaku beriman? Orang-orang beriman. Apa sebab? Sebab Allah itu adalah maula orang-orang beriman. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Allah Subhanahu wa taala pelindung kami, dan kepada Allah yang Maha Pelindung itulah orang-orang beriman bertawakal. Bertawakal, maka Allah akan bersama orang-orang beriman untuk memenangkan mereka dari orang-orang kafir yang membenci mereka. Inilah mukaddimah dari dua ayat yang akan kita pelajari. Jadi meskipun ayat ini telah turun sekian lama dahulu pada Rasulullah, tetapi tetap hidup untuk kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini, karena di kiri kanan kita banyak sekali berkeliaran orang-orang munafik. Mereka bukannya menjauh dari kita, malah mendekat. Kita sebut mendekat ini menyusup, menyelinap masuk ke dalam barisan orang-orang beriman. Kemudian mereka ini menggunting dalam lipatan. Menggunting dalam lipatan. Tak nampak gunting itu bergerak dari luar, tapi rupanya sudah tercabik-cabik kain itu karena menggunting dalam lipatan. Seperti musang berbulu ayam. Nampak bulunya seperti ayam, rupanya musang untuk menerkam anak ayam supaya tak diketahui oleh induk ayam. Begitulah keadaan musuh. Orang seperti ini kuat sebenarnya? Tidak kuat. Kalau kuat tentu dia akan terang-terangan menghadapi orang-orang beriman. Karena lemah mereka lah, maka mereka melakukan kemunafikan. Oh, berarti kalau mereka lemah, tinggal tunggu waktu aja mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tunggu waktu. Kapan waktunya? Ketika orang-orang beriman berserah diri kepada Allah, sehingga Allah bersama mereka, maka akan berakhirlah riwayat orang-orang munafik tersebut. Kalau begitu keadaan terakhir atau kesudahan terakhir dari orang-orang munafik, maka jangan risau menghadapi orang-orang munafik. Tenang, tenang menghadapi orang-orang munafik. Inilah dia dua ayat, yaitu menerangkan tentang suatu realiti, keadaan, kenyataan, dan dalam waktu yang sama jawabannya, penyelesaiannya, solusi, yaitu petunjuk dari Allah bagaimana menghadapi mereka itu. Mari kita lihat kedua ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsirnya. Namun terlebih dahulu kita akan membaca kedua ayat ini dan menerjemahkannya kata per kata supaya kita lebih dekat dengan ayat ini, sehingga nanti ketika kita menafsirkannya akan lebih mudah memahami kandungan dari kedua ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
Allah berfirman, in, jika, atau seandainya, atau jikalau, tusibka hasanah, hasanatun suatu kebaikan, tusibka kamu mendapatkan. Jika kamu mendapatkan suatu kebaikan, tasuhum, membuat mereka menjadi tidak senang. Jadi kalau kamu wahai Muhammad mendapatkan suatu kebaikan, maka kebaikan yang kamu dapatkan itu membuat mereka menjadi tidak senang kepadamu. Wa in tusibka musibah, wa in sama dengan yang sebelumnya, dan jika tusibka musibah, musibah suatu musibah, tusibka. Nah, tadi kita sebutkan mendapatkan, tapi karena ini adalah perkataan musibah, kita ganti dalam terjemahan ditimpa. Dan jika kamu ditimpa oleh suatu musibah, dan jika kamu ditimpa oleh suatu musibah, yaqulu, mereka berkata. Siapa mereka yang dimaksudkan? Orang-orang munafik. Apa kata mereka? Qad akhadna amrana min qabl, sungguh kami telah mengambil urusan kami sebelum ini. Mengambil, maka diterjemahkan ke perkataan lain yang sesuai, yaitu sesungguhnya kami telah memperhatikan urusan kami. Makna memperhatikan urusan kami ini maknanya kami sudah berhati-hati sebelum ini, yaitu sebelum berperang kami sudah minta izin kepada Muhammad supaya tidak diizinkan perang, karena kami memprediksi, kami mengira kalau nanti berperang kemudian kalah, maka matilah kami atau ditawan kami, maka kami menjadi menderita. Nah, maka mereka mengatakan, kami sudah memperhatikan urusan kami, sehingga kami tidak mendapatkan keburukan. Itu apabila orang-orang beriman ditimpa oleh musibah. Musibah berupa kekalahan, umpamanya ada yang luka, tertawan, terbunuh. Wa yatawallau, dan mereka itu berpaling, wahum, dan mereka itu ketika berpaling dalam keadaan farihun, gembira. Orang-orang beriman mendapat musibah, mereka gembira. Itu tanda munafik itu. Tanda orang beriman yang sebenarnya beriman. Kalau orang-orang beriman mendapatkan musibah, mereka menjadi sedih. Ini pula mereka gembira. Allah menerangkan tentang begitulah keadaan hati orang-orang munafik itu. Mungkin di muka mereka ada senyum juga, tapi senyum itu senyum yang dibuat-buat, tidak senyum yang sejati, yang sebenarnya senyum. Mereka membuat-buat senyuman saja. Bahkan dalam ayat ini mengatakan, beruntunglah kami, karena sebelum ini kami sudah membuat pilihan, kami tidak pergi berperang. Kalau kami pergi berperang, pastilah kami akan mati juga seperti orang-orang beriman itu mati karena ditimpa musibah, yaitu berupa kekalahan di dalam perang. Begitulah perkataan dan sikap orang-orang munafik terhadap orang-orang beriman. Berarti kalau sikap seperti itu, sikap yang terpuji atau tercela? Tercela. Maka judul pengajian kita ini kita letakkan sifat tercela orang-orang munafik. Allah menerangkan tentang seperti itu hati orang-orang munafik, dan itu mereka sembunyikan rapi-rapi di dalam hati mereka supaya tidak ketahuan kemunafikan mereka. Kita ulang dari pangkal ayat. Jika suatu kebaikan, jika kamu mendapatkan suatu kebaikan, maka mereka menjadi tidak senang karenanya. Dan jika suatu musibah menimpamu, mereka berkata, kami sudah memperhatikan urusan kami
sebelum ini, sedangkan mereka itu berpaling dalam keadaan gembira. Begitulah keadaan orang-orang munafik. Berikutnya lagi, kalau begitu keadaan orang-orang munafik, maka bagaimana sikap orang-orang beriman? Ini dia jawabannya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini adalah petunjuk bagimu dan juga petunjuk bagi umatmu, bagi orang-orang beriman secara keseluruhan di sepanjang zaman. Lan yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kami, illa kecuali ma kataballahu lana, apa-apa yang Allah telah menetapkannya bagi kami. Jadi kalaupun orang-orang beriman itu ditimpa oleh satu musibah, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Umpamanya berlaku di Uhud banyak yang terbunuh dari kalangan orang-orang beriman, itu sudah ketetapan Allah dalam qada dan qadarnya. Maka kalau mereka itu mengkejimu, menghinamu, mengolokmu, menyakitkan hatimu perkataan mereka itu, wahai Muhammad, mereka orang-orang munafik itu, jangan pedulikan mereka, ini sudah ketetapan Allah. Terhibur hati orang-orang beriman. Wa 'alallah, huwa maulana, huwa dia Allah, maulana adalah pelindung kami, wa 'alallah dan kepada Allah, falyatawakkal, maka hendaklah bertawakal, al-mu'minun, orang-orang beriman. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Kita baca dari pangkal ayat. Katakanlah wahai Muhammad, katakan perkataan berikut ini petunjuk untuk menyelesaikan masalahmu menghadapi orang-orang munafik itu. Sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Dialah Allah pelindung kami, dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Bertawakal nanti kita akan terangkan, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diurus dan diselesaikan. Jadi dari dua ayat yang kita terjemahkan ini dapatlah kita ketahui secara ringkas, sebagai ringkasan, yaitu bahwasanya dua ayat ini menerangkan tentang keadaan yang sebenarnya atau gambaran yang sebenarnya seperti apa hati orang-orang munafik itu. Jadi kita akan menghadapi orang yang seperti itu, karena sikap seseorang itu datangnya dari mana? Dari hatinya. Seperti apa hatinya, seperti itu orangnya. Karena semuanya itu datang dari hati. Kalau di dalam hati itu niat sudah buruk, maka perbuatannya akan buruk, perkataannya akan buruk, tingkah lakunya akan buruk, apapun perlakuannya terhadap orang-orang beriman akan buruk. Tinggal lagi pandai menyembunyikan saja, karena tak berani untuk mencelakakan atau mencederakan orang-orang beriman langsung, maka mereka menyembunyikannya dengan strategi, dengan taktik, dengan rencana jahat. Rencana jahat disebut dengan makar. Jadi sebenarnya yang melakukan makar itu orang-orang munafik. Orang-orang beriman tak pernah melakukan makar. Makar, rencana jahat itu dilakukan oleh orang-orang munafik terhadap orang-orang beriman. Makar itu rencana jahat sembunyi-sembunyi, karena mereka tidak berani menghadapi orang-orang beriman secara terang-terangan. Nah, mereka yang seperti itu diberitahu oleh Allah. Allah Maha Tahu, karena Allah memiliki ilmu tentang yang nyata dan yang gaib, yang lahir dan yang batin, dan yang tersembunyi. Nah, yang tersembunyi dalam hati orang-orang munafik itu Allah tahu? Tahu. Maka Allah memberitahu orang-orang beriman, begini hati mereka, maka kamu mesti berhati-hati dengan orang yang hatinya seperti ini. Jadi kalau kamu nanti menjumpai seperti yang dahulu pernah dijumpai oleh Rasulullah dari orang-orang munafik, maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Dahulu kuturunkan petunjukku kepada Rasulku Muhammad, maka seperti itu pula lah hendaknya kamu ikuti, supaya
kamu mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian yang sama dahulu kepada Rasulullah selesai, maka pada masa sekarang pun kalau kita mengikuti petunjuk yang sama akan selesai juga. Disinilah beruntungnya kita ini orang-orang beriman mendapatkan petunjuk dari Allah berupa Al-Quran. Dzalikal kitabu, itu dia kitab suci Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Beruntung kita ini memiliki Al-Quran. Bukan memiliki Al-Quran, mushaf Al-Quran yang kita beli di toko, di kedai. Bukan, memiliki Al-Quran itu memiliki nilai dari Al-Quran itu. Kapan kita baru bisa mendapatkan nilai Al-Quran, memiliki nilai Quran? Kalau belajar, karena mendapatkannya dengan pengetahuan. Jadi duduk di sini ini sebenarnya untuk memiliki Al-Quran dengan makna yang sebenarnya. Karena banyak orang yang memiliki Al-Quran sebenarnya tidak memiliki Al-Quran. Bapak memiliki Quran berapa? 5 Ustaz. Di kamar saya ada 5 Al-Quran. Quran kecil, Quran besar, Quran terjemahan, Quran bahasa Inggris, Quran digital. Oh, banyak sekali Quran. Tapi sebenarnya dia tidak memiliki Al-Quran kalau dia tidak mengetahui kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah yang kita miliki, yang kita pakaikan di dalam hidup untuk menjalankan kehidupan kita ini. Karena Al-Quran sebagai petunjuk, maka petunjuk itu mesti dijalankan. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kedatangan kita ke rumah Allah ini untuk belajar Al-Quran melalui tafsir Al-Quran, ini sebagai bekal kita memiliki Al-Quran. Ini adalah usaha kita untuk berbekal memiliki Al-Quran. Maka kita ini insya-Allah berada fi sabilillah, berada di jalan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk mengepakkan sayapnya, melindungi orang-orang yang menuntut ilmu ini sebagai tanda keredaan. Innalillahi malaikah, sesungguhnya Allah memiliki malaikat. Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat mengepakkan sayapnya, maka orang-orang yang menuntut ilmu itu berada di bawah perlindungan malaikat selama mereka berada di jalan Allah menuntut ilmu sebagai tanda keredaan dari Allah. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, khairukum, sebaik-baik kamu adalah man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Quran, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Jadi semakin dekat dengan Al-Quran semakin baik. Semakin jauh dari Al-Quran semakin buruk. Semakin dekat dengan Al-Quran semakin terpuji. Semakin jauh dari Al-Quran semakin tercela. Berpaling dari Al-Quran, kalau sudah tercela, apalagi kata berikutnya, kalau berpaling dari Al-Quran, bukan tercela lagi, terlaknat, maka nanti akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan sengsara. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. A'rada an dzikri, berpaling dari Al-Quran, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit dan sengsara. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirnya. Yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah perkataan in di dalam ayat ini. In, jika. Kalau disebut jika, berarti ia adalah suatu andaian. Nah, kita ini ada dua kemungkinan, kita orang-orang beriman, dua kemungkinan. Pertama, kita mendapatkan kebaikan, andaikan kita mendapatkan kebaikan. Atau kemungkinan yang kedua, jika kita ditimpa musibah. Salah satu di antara dua pasti kita jalani dalam hidup. Tidaklah selama-lamanya kita ini mendapatkan kebaikan saja, enggak. Itu nanti di dalam surga. Kalau di dunia ini, kadang-kadang kita mendapatkan kebaikan, kadang-kadang kita ditimpa musibah. Itulah keadaan kita di dunia ini. Jadi kita orang-orang beriman, ada kalanya mendapat kebaikan, ada kalanya mendapat musibah.
bagaimana sikap orang munafik terhadap kita jika kita mendapat kebaikan atau jika kita ditimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, begini nih keadaan orang-orang munafik. Jika kamu mendapat kebaikan, menyusahkan hati mereka. Jika kamu ditimpa musibah, menyenangkan hati mereka. Oh, berarti tak bersama kita rupanya. Rupanya SMS dia ini. Apa SMS itu? Senang melihat orang lain susah. Maksudnya itu orang lain itu siapa? Orang-orang beriman. Orang munafik ini senang melihat orang-orang beriman itu susah. Semakin susah orang-orang beriman itu, semakin senang hatinya. Itu bermakna memang berlawanan dengan iman. Karena orang-orang beriman itu semakin susah dia melihat orang beriman. Apabila susah orang-orang beriman, maka susah pula hatinya melihat orang-orang beriman. Semakin susah keadaan orang-orang beriman, semakin susah pula hatinya terhadap orang-orang beriman itu. Susah, sama-sama susah. Susah melihat kesusahan orang-orang beriman. Itu orang beriman sesama orang beriman. Tetapi apabila orang munafik terhadap orang-orang beriman, rupanya tidak seperti itu. Oh, bermakna bukan kawan kita sebenarnya ini orang-orang munafik ini. Jadi kalau orang-orang munafik itu bukan kawan orang-orang beriman, siapa? Musuh orang-orang beriman. Maka disebutlah musuh dalam selimut. Dalam selimut? Oh, berarti dekat betul dengan kita. Tapi rupanya musuh kita. Nah, berarti kata in ini menerangkan tentang kemungkinan. Jadi ada salah satu dari dua kemungkinan. Dalam dua kemungkinan itu sebenarnya baik ketika mendapat kebaikan ataupun ketika ditimpa musibah. Sebenarnya perbuatan orang-orang munafik terhadap kita itu tidaklah akan mengganggu keadaan hati kita, suasana jiwa kita. Tidak. Apa sebab? Sebab kita tidak terpengaruh dengan perbuatan orang-orang munafik. Karena yang menentukan keadaan kita itu bukan perbuatan orang munafik. Yang menentukan keadaan kita itu adalah iman kita sendiri. Maka ketika orang-orang beriman berserah diri kepada Allah, maka hidupnya bersama Allah, tak ada makna lagi perbuatan orang-orang munafik itu. Seakan-akan orang munafik itu tak ada hadir dalam hidupnya, tak ada masuk dalam kehidupannya, tak ada. Itu dia kunci dari ayat ini. In, jika. Oh, berarti menerangkan tentang suatu andaian. Karena salah satu hidup kita ini adalah salah satu dari dua andaian tersebut, bermakna Allah menginginkan dalam keadaan bagaimanapun kamu wahai orang beriman adalah baik bagimu. Meskipun orang-orang munafik, ketika kamu mendapatkan kebaikan mereka tidak menyenangimu, ketika kamu ditimpa musibah mereka bergembira. Nah, itu tidak menjadi masalah bagimu. Jangan jadikan pula masalah. Jadi yang masalah itu sebenarnya tidak ada sebenarnya apabila kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap masalah yang dihadapi oleh orang beriman sebenarnya adalah baik. Baik, kita lihat lagi. In tusibka hasanah. Jika kamu mendapatkan suatu kebaikan. Kemudian kita lihat lagi berikutnya sebelum ke kata tasuhum. Wa in tusibka musibah. Sama-sama. In tusibka sama perkataan yang sama. Tapi kata berikutnya itu kalau kita sebut fa'ilnya itu pelaku perbuatan dari fi'il ini. Satu hasanah, satu lagi musibah. Hasanah, musibah. Sebenarnya lawan hasanah itu bukan musibah sebenarnya. Lawan hasanah apa? Sayyi'ah. Hasanah itu baik, lawan baik buruk. Buruk itu sayyi'ah, bukan musibah sebenarnya. Mengapa Allah menggunakan kata musibah di dalam ayat ini? Maka jawabannya adalah
Bagi orang-orang beriman sebenarnya tak ada yang buruk. Bagi orang-orang beriman tak ada kata buruk, itu tidak ada. Meskipun dalam pandangan mata kasar, umpamanya kalah dalam perang, umpamanya sekarang saudara kita di Halib itu diusir, ada yang dibunuh, rumah mereka dihancurkan. Dalam pandangan mata kasar buruk, tapi bagi orang beriman tak ada yang buruk. Lalu apa namanya itu? Itu namanya musibah. Yang musibah itu tujuannya apabila Allah tetapkan ke atas orang beriman adalah untuk mendidik mereka, untuk mengajar mereka, untuk memberikan pahala kepada mereka, yaitu dengan cara supaya mereka sabar, supaya mereka redha, maka Allah memberikan kesabaran sehingga bertambah kekuatan mereka. Karena dengan seperti itu mereka jadi mengenal siapa sebenarnya yang akan menyelamatkan mereka, melindungi mereka. Bukan diri mereka yang menyelamatkan mereka, bukan manusia yang menyelamatkan mereka, Allah yang menyelamatkan mereka. Mereka menjadi mengenal Allah. Dengan musibah menjadi mengenal Allah, baik atau buruk. Itu dia. Ini hanya ada dalam pengajian ini. Ini dalam konseling-konseling biasa nggak ada ini. Pergilah ke konseling mana-mana tak ada. Apalagi konseling orang kafir. Orang kafir itu kalau konselor yang memberikan konseling, dia sendiri pun bermasalah sebenarnya itu. Bagaimana dia mau menyelesaikan masalah orang lain? Tidak akan mungkin. Nah, siapa yang akan menyelesaikan? Ini dia. Kaitannya dengan keimanan, keyakinan. Karena yang mengatur alam semesta ini bukan manusia. Yang menjalankan alam semesta ini adalah Allah. Kembalikan kepada yang menjalankannya, baru masalah itu selesai. Baik, baru sekarang kita lihat perkataan berikutnya. Tasukhum in tusibka hasanah, jika kamu mendapatkan suatu kebaikan, tasukhum, kebaikan yang kamu dapatkan itu membuat mereka orang-orang munafik menjadi tidak senang. Tasuk, digunakan kata tasuk di sini sayyi'ah. Nah, berarti keburukan itu rupanya pada siapa? Pada orang-orang kafir, pada orang-orang munafik. Keburukan tak ada pada orang-orang beriman. Ini dia pilihan kata dalam Al-Quran. Ini baru terasa kalau ngaji tafsir. Kalau melalui terjemahan tadi belum dapat kita lagi. Tapi setelah ngaji tafsirnya, ini dia mengapa Allah menggunakan perkataan ini. Jadi keburukan itu adalah pada orang-orang kafir. Ustaz, mereka itu badan mereka sehat-sehat, baik atau buruk? Buruk. Harta mereka banyak berlebih, baik atau buruk? Buruk. Mereka menang dalam perang, baik atau buruk? Buruk. Macam mana bisa buruk? Ya, apa sebab? Semakin mereka itu menjadi angkuh dan sombong. Semakin angkuh dan sombong, baik atau buruk? Keangkuhan dan kesombong itulah membawa kepada laknat Allah. Siapa yang angkuh dan sombong dahulu sehingga dilaknat oleh Allah? Syaitan, iblis. Apa jadi pada iblis dan syaitan? Dilaknat, dijauhkan dari rahmat. Itu adalah suatu keburukan. Jadi jangan ragu-ragu apabila kita sudah mendapatkan pengetahuan yang sudah mendatangkan keyakinan. Sudah datang keyakinan, hilang keraguan. Kalau masih ragu-ragu juga, ada masalah pada pengetahuan. Pengetahuan tak cukup. Mengapa pengetahuan tak cukup? Tak ikut mengaji. Ada pengajian? Ada. Hati itu betul yang tak mau datang. Bermakna salah sendiri. Pengajian ada? Ada. Setiap malam ada pengajian. Baik, in tusibka hasanatun tasukhum. Begitu dia keadaan orang-orang munafik, yaitu hati mereka tidak suka kalau orang-orang beriman mendapat kebaikan. Ini di dalam ayat ini firman Allah itu ditujukan kepada Rasulullah. Tusibka kamu wahai Muhammad. Maksudnya ayat ini bukan hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi juga ditujukan kepada orang-orang beriman. Wa in tusibka musibah, dan jika musibah ditimpakan oleh Allah ke atasmu wahai Muhammad, yaqulu, mereka berkata. Jadi dalam ayat ini ada satu perkataan,
Nah, ini perkataan. Nanti ada pula satu perbuatan. Jadi ada perkataan, ada perbuatan. Perkataan orang-orang munafik menyakitkan hati. Perbuatan orang-orang munafik lebih menyakitkan hati. Dua-dua, perkataannya menyakitkan, perbuatannya pun juga menyakitkan. Apa perkataan mereka? Yaqulu, mereka berkata, qad akhadna amrana min qab. Wahai Muhammad, itu sebabnya kami minta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang. Sebab kalau kami ikut berperang, pastilah kami luka-luka juga, pastilah kami terbunuh juga, pastilah kami menderita kesengsaraan juga. Itulah sebabnya mengapa kami tidak ikut berperang bersamamu. Kalau begini perkataan orang kepada kita, sakit hati kita mendengar. Ini perkataan yang menyakitkan. Perkataan yang menyakitkan hati orang-orang beriman. Bukan hanya perkataan yang menyakitkan hati, perbuatan juga. Wa yatawallau, dan mereka berpaling. Berpaling tadi berada di hadapan, berhadap-hadapan. Kemudian berpaling. Berpaling mana? Pergi, meninggalkan. Nah, ketika pergi meninggalkan itu, wahum farihun, mereka bergembira, senang hati. Biasanya kalau bergembira itu jalannya sama tidak dengan yang sedih? Enggak, pasti jalannya angkuh dan sombong sekali. Itu menyakitkan hati. Allah biarkan Rasulnya seperti orang yang sendirian dalam menghadapi musuh. Tidak, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur Rasulnya, sehingga Rasulullah mendapatkan petunjuk, menunjukkan Allah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan ayat berikutnya. Qul, katakan wahai Muhammad, perkataan berikut ini artinya apa? Artinya selesai saja mereka berkata, qad akhadna amrana min qabl. Itu menyakitkan hati. Tetapi cepat sekali Allah memberikan petunjuk kepada Rasul. Katakan kepada orang-orang munafik itu, jangan kamu menyangka bahwasanya dengan perkataanmu itu hati kami menjadi sakit pula. Enggak. Apa sebab? Sebab la yusibana illa ma kataballahu lana. Sekali-kali tidak akan menimpa kami apapun yang menimpa kami, kecuali Allah telah tetapkan bagi kami sejak zaman azali lagi. Belum lagi kami diciptakan, Allah telah menetapkan kekalahan ini kalau ini memang kalah, luka ini kalau memang ia luka, terbunuh apabila memang ia terbunuh. Karena semua yang berlaku sekarang ini adalah sesuai, tidak keluar dari yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi mati orang-orang munafik ini dibuatnya. Mati apa namanya? Mati kutu namanya. Kalau mati kutu itu sebenarnya ada lihat orang yang dapat kutu bagaimana dia mematikan kutu itu. Diadu kuku dengan kuku. Itu mati kutu namanya. Ini istilah dalam bahasa kita. Maknanya tak berdaya lagi untuk menghadapi jawaban dari Rasulullah. Orang-orang munafik menjadi terdiam. Tak ada kata lagi untuk menjawab. Tadi sebenarnya mengeluarkan kata untuk menyakitkan hati orang-orang beriman, hati Rasulullah. Tapi rupanya hati Rasulullah bukan sakit. Hati orang-orang beriman bukan menjadi sakit, tapi malah jadi gembira. Apa sebab? Yang menimpa kami ini adalah yang ditetapkan oleh Allah bagi kami. Ada kata lana. Ini mesti diperhatikan. Bukan ma kataballahu alaina, bukan ala, tapi la. Kalau alaina ke atas kami, kalau lana bagi kami. Apa bedanya? Dalam tafsir disebutkan, kalau atas kami itu membawa derita, atas kami. Tapi kalau bagi kami itu membawa kesenangan. Maka orang-orang beriman menikmati susahnya perang, menikmati luka yang diderita.
Saya pernah bertemu dengan seorang pejuang dari Suriah. Ketika singgah di Turki, pejuang itu dia masuk ke negeri Turki, kemudian bertemu, rupanya sudah hilang satu kakinya. Pejuang itu hilang satu kakinya disebabkan bom barmil, yaitu bom barmil itu, tong besar dijatuhkan dari pesawat, kemudian terkena pecahannya sehingga satu kakinya ini langsung hancur. Satu kakinya, tinggal satu kaki. Dan dia melihat sendiri, dalam keadaan sadar dia melihat kakinya itu hancur, terkena bom. Dia cerita. Sebenarnya dia tak mau cerita, tapi karena kita tanya juga mengapa kakinya tak ada satu lagi, dia pun akhirnya menjawab. Sebenarnya dia tak mau cerita, dia mau menyembunyikan apa yang berlaku atas dirinya. Tapi ketika dia cerita itu tak ada nampak mukanya sedih, malah dia gembira. Ada perkataannya yang menarik sekali. Dia berbahasa Arab ketika menyampaikannya. Perkataannya itu adalah, tidak ada satu kali pun dalam hidup saya ini yang paling senang yang saya jalani kecuali ketika saya melihat kaki saya itu kena bom. Itulah keadaan yang paling senang yang saya jalani selama ini. Saya sangat gembira sekali ketika kaki saya itu kena bom. Wah, ini bagaimana ini bisa berkata seperti ini? Maka salah seorang ustaz yang bersama dengan kami cepat menyampaikan apa sebenarnya penjelasannya, yaitu ustaz itu mengatakan, bukan beliau yang mengatakannya, ustaz itu mengatakannya, beliau ini senang mengapa kakinya itu hilang, karena kakinya sudah mendahuluinya ke surga. Andaikan dia juga terbunuh sekali, hancur karena bom, maka dia satu diri masuk surga. Sekarang kakinya dulu yang masuk surga, karena berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Karena di Suriah itu musuhnya jelas ya, nyata sekali ya, musuhnya kafir. Jangan salah faham ya melalui berita yang ada di media. Itu propaganda musuh. Musuh yang ada di Suriah itu adalah orang-orang kafir. Rezim Suriah, rezim Syiah kafir, bersama dengan Rusia komunis kafir, dibantu oleh Iran Syiah kafir. Maka jangan salah faham. Maka orang-orang yang betul-betul belajar menuntut ilmu akan mengetahui siapa musuh yang sebenar, siapa sebenarnya teman yang sebenarnya. Itulah gunanya kita belajar. Oh, bagaimana ya? Bagaimana dia bisa menikmati kakinya yang hancur itu? Tapi begitulah Allah menyenangkannya dengan iman yang ada dalam hatinya, yaitu wazayyanahu fi qulubikum, habbaba ilaikumul iman wazayyanahu fi qulubikum. Allah membuatnya suka berkaitan dengan keimanan. Kalau sudah apa saja dilihat berkaitan dengan iman, dengan imannya dia akan melihat suka. Kakinya hilang pun suka. Subhanallah. Ini perlunya kita memahami yang berkaitan dengan iman, dan inilah penyelesaian untuk menghadapi musibah-musibah hidup. Maka di sini tidak disebut musibah itu ke atas kami, tapi disebut, ayat ini menjelaskan dengan terang sekali, ma kataballahu lana, apa-apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Karena kata lana dengan alaina, wah itu jauh sekali bertawanan, sama dengan akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa lagi kata setelah itu? Laha ma kasabat. Setelah itu wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang dia usahakan, ke atasnya apa yang dia buat. Oh sama, ya. Karena yang pertama itu kaitannya dengan perbuatan baik, dan yang kedua itu perbuatan buruk. Yang pertama ketaatan, yang kedua kemaksiatan. Ketaatan balasannya baik, kemudian kemaksiatan balasannya siksa. Maka ala atas. Maka dalam ayat ini adalah yang baik
yang menimpa orang-orang beriman, meskipun dalam pandangan mata kasar lukanya badan, tertawan oleh musuh, terbunuhnya ahli keluarga itu adalah buruk, tapi sebenarnya adalah baik. Kita bukan melihat yang zahir, kita melihat yang sebenarnya, hakikat. Nah, itulah dia hakikat kehidupan. Orang kafir itu hanya melihat yang zahir saja. Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya melihat yang zahir saja dari kehidupan dunia ini, dan mereka itu lalai dari kehidupan akhirat. Mengapa tak terfikir akhirat? Karena tidak ada iman di dalam hati. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Nah, ini pernyataan orang-orang beriman. Allah pelindung kami. Artinya kalau kami luka, itu sebenarnya bukanlah membiarkan kami, tapi itu untuk melindungi kami. Ada kebaikan bagi kami. Luka pun kebaikan? Ya, luka kebaikan. Ada kematian saudara kita yang sama-sama berperang, itu kebaikan? Ya, itu kebaikan. Gimana cara memahami ini? Nah, cara memahaminya kita buat bandingan yang mudah. Bandingan yang mudah, yaitu umpamanya lah, dalam keluarga saja lah, umpamanya kalau dalam keluarga ada ayah, umpamanya ayah, dia punya anak yang dicintai, anak yang disayangi. Maka bagaimana seorang ayah ini kepada anak yang dicintai dan disayangi? Akan dilindungi, anak itu akan dijaga, akan dipelihara. Maka Allah adalah maula kepada anak tersebut. Ayat ini kan maulana. Maulana maknanya pelindung, penolong. Maka si ayah adalah maula, pelindung kepada anaknya. Kemudian Allah uji anak ini dengan musibah, yaitu anak ini tidak diberi jajan. Apa jajan ini? Uang belanja sekolah. Apa sebab? Sebab Allah SWT ingin anaknya ini, mungkinlah karena kesalahan anak atau kelalaian anak. Umpamanya anak ini ketika diberi uang jajan, dia gunakan untuk pergi main game, umpamanya. Kemudian tinggallah tugasnya belajar. Maka ketika si ayah ini menahan uang belanjanya ini baik bagi anak atau buruk bagi anak? Tapi dalam pandangan anak kira-kira yang singkat itu, baik atau buruk? Oh, buruk, tak dapat lagi uang jazah. Tapi sebenarnya baik bagi anak, untuk menyelamatkan anak supaya tidak ada uang di tangan untuk pergi main game. Kalau anak ini pintar, bijaksana, berbaik sangka kepada ayahnya, ini pasti ayah menghendaki yang baik untuk saya. Oh, tujuannya supaya saya tidak pergi ke warnet, warung internet itu untuk menghabiskan waktu saya, karena tugas sekarang saya adalah untuk belajar. Apakah selamanya sang ayah seperti itu? Enggak. Apabila anak ini sudah berubah baik, maka si ayah bagaimana? Akan kembali memberikan uang jajan itu kepada anaknya. Bahkan akan diberi lagi hadiah kalau anak ini menjadi lebih baik lagi. Oh, bermakna ada kalanya musibah yang menimpa orang-orang beriman untuk memperbaiki keadaan orang-orang beriman, atau untuk meninggikan lagi kedudukan orang-orang beriman. Kalau kaitannya dengan iman, maka kita bawa kepada pahala supaya orang-orang beriman menjadi lebih banyak mendapatkan pahala. Maka ketika perang Uhud, orang-orang beriman ditimpa musibah, banyak yang terbunuh. Apa sebabnya? Sebab ada kesalahan yang dilakukan oleh sebahagian orang-orang beriman, yaitu pasukan pemanah. Karena mereka melanggar perintah Rasul, jangan turun dari bukit memanah itu. Turun juga sebahagian karena mereka melihat harta rampasan yang ada di bawah. Itu teguran Allah. Kemudian berlaku ada yang meninggal dunia, terbunuh. Baik atau buruk? Dalam pandangan mata buruk karena terbunuh. Sayyiduna Hamzah pun terbunuh. Tetapi sebenarnya itu adalah baik untuk mengingatkan, jangan keluar dari petunjuk. Keluar dari petunjuk Allah, kamu akan mendapatkan kekalahan. Oh, berarti sebenarnya
Allah Subhanahu wa taala sebagai Maulana, sama seperti seorang ayah yang sangat mencintai, menyayangi anaknya, akan melindungi anaknya supaya tetap dalam kebaikan. Jadi anak itu sebenarnya tetap senantiasa mendapatkan kebaikan, meskipun ada kalanya dalam pandangan anak pada satu ketika dia tak mendapatkan kebaikan karena ayahnya menahan uang jajan, uang belanja. Begitu juga lah kita sebenarnya. Biasanya setiap bulan kita ini berdagang beruntung terus. Satu ketika dalam satu bulan itu merugi. Harap-harap bulan depan beruntung, merugi, bertambah rugi. Baik atau buruk? Mengapa terdiam? Baik atau buruk? Allah, buruk sekali keadaan perdagangan sekarang ini. Biasa beruntung, ini merugi. Payah kalau keadaan seperti ini. Ini orang yang tidak memahami. Sebenarnya Allah, apabila hamba itu bersama dengan Allah, maka Allah akan melindungi hamba tersebut. Kecuali kalau hamba itu tak bersama dengan Allah. Kalau tak mau bersama dengan Allah, Allah biarkanlah dia sendiri. Biar dia jalani hidupnya dengan diri sendiri. Biar dia selesaikan masalahnya dengan dirinya sendiri. Tapi kalau hamba itu bersama Allah, Allah akan bersama hamba tersebut. Andaikan masih juga merugi, sebenarnya hamba itu sedang dalam kebaikan. Karena Allah senantiasa memberikan kebaikan. Apabila sudah sampai ke tahap seperti itu, ujung ayat lebih mudah untuk kita fahami. Karena dia sebagai kesimpulan saja. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Bertawakal maknanya menyerahkan urusan kepada Allah. Tawakal dari kata wakala, wakil. Wakil yang kita serahkan urusan kepadanya. Biasanya dalam organisasi ada ketua, ada wakil. Biasanya dalam organisasi ini ketua lebih tinggi dari wakil. Itu dalam struktur organisasi. Tetapi kita lihat dalam kenyataan yang sebenarnya. Sebenarnya wakil itu adalah yang diserahkan urusan kepadanya ketika sang ketua tak bisa menjalankan tugas. Ketua sakit, biasanya ketua itu yang menjalankan tugas, tapi ketua sakit, saya tak bisa menjalankan tugas. Tapi kalau tugas ini tidak dijalankan, ini perusahaan kita ini bisa merugi nih. Mungkin kita bisa hancur ini. Maka ada wakil, diserahkanlah tugas kepada wakil. Karena wakil ini adalah wakil, dia mampu menjalankan tugas seperti ketua, maka bagaimana perusahaan selamat? Yang tadinya perusahaan bisa rugi, bisa hancur, bisa terselamatkan oleh wakil karena diserahkan urusan kepada yang mampu untuk menguruskannya. Ketika manusia tidak mampu menguruskan urusan sendiri, siapa yang mampu menguruskan urusan manusia? Allah. Maka Allah itu disebut wakil. Tapi jangan fahami seperti struktur organisasi. Wakil salah satu dari nama Allah yang 99. Al-Asma'ul Husna, salah satu nama Allah adalah Al-Wakil. Al-Wakil mana yang diserahkan urusan kepadanya ketika manusia tak mampu menguruskan urusan sendiri. Urusan kemenangan menghadapi musuh, mampu? Tidak. Menghadapi tipu daya orang-orang munafik, mampu? Mereka itu menyerang kita sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan kita bisa menghadapi, tapi kalau sembunyi-sembunyi, menggunting dalam lipatan, bagaimana caranya menghadapi mereka ini? Siapa yang akan menghadapi mereka yang menyerang kita sembunyi-sembunyi ini? Allah, karena Allah mengetahui perbuatan mereka yang sembunyi-sembunyi itu. Wa makaru wa makarallah. Mereka melakukan tipu daya, rencana jahat yang sembunyi-sembunyi, Allah gagalkan rencana jahat atau tipu daya yang sembunyi-sembunyi itu. Saya ada terima satu postingan, tapi tak tahu betul atau tidak. Ada orang yang menembak seorang menteri, tapi rupanya tak berfungsi senapangnya, pistolnya itu. Ketika hendak membunuh itu tak bisa pistol itu mengeluarkan pelurunya itu, sehingga dapat ditangkap pelaku rencana pembunuhan itu.
Begitu juga pada masa Rasulullah dahulu. Rasulullah dahulu ketika mau berhijrah ke Madinah, rumah Rasulullah itu dikepung. Setiap yang mengepung itu sudah ada pedang terhunus di tangannya, siap untuk membunuh Rasul. Rumah Rasul kecil saja, mereka sudah mengepung rapat rumah Rasul. Ikut akal fikiran, Rasulullah tak akan mungkin selamat pada malam itu. Tapi selamat juga. Apa sebab? Sebab wah makaru, mereka melakukan tipu daya untuk membunuh Rasul secara diam-diam, sembunyi-sembunyi pada malam hari. Tetapi Allah membalas tipu daya mereka. Mudah sekali bagi Rasul, seperti yang diperintahkan Allah, ambil segenggam pasir, dilemparkan ke angkasa, masuk ke dalam mata orang yang akan membunuh Rasul. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan. Kami jadikan mata mereka itu tak melihat. Fa aghshaynahum, kami tutup mata mereka itu. Di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding. Kami buat mata mereka itu tak melihat apa-apa. Siapa yang menjalankan semua ini? Allah. Wa 'alallah, maka kepada Allah lah. Itu kata kunci itu, Allah. Itu dia kunci kemenangan. Maka sekarang gerakan kita menghadapi musuh adalah sebelum gerakan yang berkaitan dengan senjata, yang berkaitan dengan apalagi yang lain, pertahanan diri, berkaitan dengan pasukan dan lain sebagainya. Sebelum itu semua, apalagi kaitan dengan ekonomi lah, apalah, sebelum itu semua, gerakan membangun kekuatan menghadapi musuh adalah gerakan iman terlebih dahulu. Keimanan kita kepada Allah itu. Maka sudah sangat tepat sekali, yaitu gerakan salat subuh berjamaah. Apa sebab? Sebab ada hadis Nabi, orang munafik itu berat sekali untuk salat subuh berjamaah. Mereka lebih memilih tempat tidur daripada masjid. Mereka akan terus tidur. Laisa salat, tidak ada satu salat pun athqalu minal munafikin, yang lebih berat dari orang-orang munafik. Dari salat apa? Salatul isya, salat isya, dan satu lagi salatul fajar, dan salat subuh. Jadi kalau ada yang masih berat salat subuh dan salat isya, itu ada tanda-tanda kemunafikan. Maka jangan menanti-nanti kemenangan kalau kita masih belum layak untuk menerima kemenangan. Wa 'alallah, dan kepada Allah lah, hanya Allah yang akan memberikan kemenangan, yang akan menyelesaikan masalah. Wa 'alallah falyatawakkal, serahkan diri, Allah yang akan menyelesaikan urusan. Ketika kita tak mampu menyelesaikan urusan kita, al-mu'minun, orang-orang beriman, dengan bekal iman kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, kemenangan. Manusia itu ada dua kelompok. Ada kelompok orang-orang beriman, ada kelompok orang-orang kafir. Sederhana sekali. Allah itu memihak kepada orang kafir atau kepada orang beriman? Jadi orang kafir itu jangan risau. Jumlah mereka banyak, Ustaz. Banyaklah. Kekuatan mereka hebat, Ustaz. Hebatlah. Mereka berkuasa, Ustaz. Dengan kekuasaan mereka, mereka boleh buat apa saja. Berkuasalah. Sebenarnya yang menentukan siapa? Allah juga. Berkuasa, Allah yang beri kuasa, Allah pula yang mencabutnya. Jumlah banyak, tak ada kekuatan pada jumlah yang banyak. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin siapa? Dengan izin Allah. Kalau kita bangunkan kekuatan dari ayat 51 ini, maka surah Al-Maidah 51 mesti disambut dengan At-Taubah 51. Ini sama-sama 51-nya ini. Supaya kita ini jangan hanya kepada satu ayat saja. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu ada satu kesatuan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari dua ayat ini, yaitu ada permasalahan yang kita hadapi. Apa permasalahan yang kita hadapi? Menghadapi orang-orang munafik, yaitu yang memiliki sifat dan sikap yang tercela. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu cara kembali
yaitu serahkan urusan kepada Allah. Sebelum menyerahkan urusan, bangunkan keyakinan apapun yang kita hadapi, yang kita jalani sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah di dalam qada dan qadarnya. Salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada qada dan qadar. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh